Ini cara masak godong lumbu. Cara masak godong lumbu versi bojoku. Ada yang bilang katanya godong lumbu itu gatel. Itu hanya masalah teori. Karena kalau istriku masak ini nggak pernah gatel, bahkan nikmat sekali. Ini mentahnya banyak ya, 1 biji. Tapi mungkin matangnya tinggal seperempatnya. Godong lumbu ini cocok untuk para sepuh, terutama yang sudah giginya ompong. Jadi yang butuh makanan lembut dan empuk. Karena godong limbu ini nanti kalau sudah matang nyaris tidak perlu ngunyah. Bahkan diameti saja sudah halus. Jadi langsung bisa ditelan. Nggak capek-capek ngunyah. Kecuali kalau nasinya keras. Nah, ini kalau masih mentah sepertinya banyak begini. Tapi ini nanti saya makin menyusut. Jadi tinggal kira-kira seperempatnya ini. Bumbunya apa saja? Bumbunya antara lain yaitu ya, coba perlu dicatat ya. Utamanya kencur. Nah, kencur itu untuk memberi ciri khas, jangan lumbu itu pakai kencur. Terus berambang bawang biasa, garam dan penyedap rasa. Kemudian ada satu lagi yang lebih nikmat, kalau punya teri yang kecil-kecil itu. Teri yang kecil-kecil bisa dicampur, tapi biasanya kalau yang punya gigi ompong nggak usah pakai yang aneh-aneh, cukup godong lumbu saja. Nah, ini sudah hampir menyusut, tinggal sedikit ya. Nah, tinggal sedikit toh. Itu nanti kalau sudah mateng, teksturnya itu wah merangsang banget. Pokoknya menggugah selera makan. Yang tadinya nggak nafsu makan, melihat jangan lumbu ini nafsu makannya langsung muncul. Kalau saya sendiri nih ya, kalau saya sendiri kalau sudah dimasakin godong lumbu seperti ini, biasanya habis 1 piring ya bisa-bisa tanduk lagi. Ya kalau masalah kandungan gizi saya juga nggak tahu, orang saya itu bukan ahli gizi, bukan orang kesehatan. Kalau seperti saya itu yang penting buat makan rasanya nikmat dan mengundang selera makan. Itu kalau saya. Nah, ini saya mau bantu muda nih. Ya sebenarnya kalau sudah ada jangan lumbu ini ya harus ada lalapannya apa gitu. Biasanya mungkin ada ikan asin. Itu juga menambah lagi kenikmatan. Terus karena ini tadi nggak pakai cabai toh. Ya kalau pakai cabai itu ada yang kalau kurang air bisa tambah air, tapi kalau bisa air yang sudah mateng, air mendidih gitu. Pakai sambal bawang itu lebih nikmat lagi. Jadi sambalnya sendiri, jangan dicampurin. Karena kalau sayur itu belum tentu ada yang mau sayur pedas. Lebih baik disambalkan bawang sendiri. Nah, seperti ini misalnya, diulekkan. Ini ada cabai, ya, ada cabai dan bawang, cukup pakai garam, kasih penyedap rasa sedikit, langsung diulek-ulek gini nih. Diulek, tapi ini belum ya, karena ini belum dicuci. Nanti semua dicuci dulu, termasuk bawang dan lain sebagainya itu. Nah, kembali ke godong lumbu. Nah, ini hampir matang. Teksturnya sudah hampir terlihat seperti berminyak, tapi padahal bukan minyak itu ya. Seperti berminyak, tapi bukan minyak. Jadi kalau bagi yang suka, apalagi kalau orang tua ini, seperti mertua saya misalnya kalau pas mampir sini punya godong lumbu, biasanya nggak pernah mau kalau disuruh makan, kalau lihat ada godong lumbu, wah rajin makannya dan habis banyak. Padahal godong lumbu ini nggak perlu beli loh. Kalau nggak perlu godong lumbu ini nggak perlu beli.
Jadi godong lumbu ini cukup dicari apalagi kalau musim hujan baru datang. Padahal kalau yang enak lagi itu kalau sudah nggak ada hujan. Maksudnya di awal musim kemarau itu godong lumbu itu lebih nikmat. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting ini sudah mulai tumbuh lagi. Kalau kemarin ini godong lumbu itu yang isi nyantik itu loh ya, yang isi nyantik. Jadi jangan salah paham, bukan sembarang lumbu ya, bukan lumbu yang di pinggir-pinggir parit itu bukan. Ya mungkin itu enak juga tapi belum pernah merasakan. Ini juga bukan lompong, lain lagi dengan lompong. Kalau lompong kan pohon apa itu yang besar, pohon entek yang besar. Kalau ini yang kecil-kecil, pokoknya anak-anaknya lah, anak-anaknya. Dan harus bisa membedakan ya, karena yang semacam ini ada pohon bentul, ada pohon sente, daunnya sama, cuma harus bisa membedakan. Dan ini juga beda, kalau yang gagangnya itu berwarna agak putih, itu berarti yang paling nikmat. Ya. Kalau gagangnya hijau, itu bisa-bisa ada gatalnya. Tapi kalau bojo saya ini masa enggak pernah gatal, enggak tahu apa tanganan. Nah, kalau kasih bumbunya cuma piak piuk begitu, enggak pakai takaran. Tapi ndelalah itu ya pas, mungkin karena tangannya sudah terbiasa. Nah, nih ini tadi yang baru dimasukkan ini gula, sebenarnya ini pakai kecap, tapi kecapnya pas enggak ada. Ya pakai gula enggak masalah. Yang penting hasilnya, teksturnya sudah mulai nampak, gitu. Tekstur warna lumbunya ini loh, warna lumbunya ini sudah berubah. Jadi kalau sudah matang gini hampir sulit mengatakan ini daun apa gitu ya. Daun apa, karena bentuk-bentuk daunnya atau tekstur dari ketika mentah itu sudah hilang, sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau kebetulan punya telur, nanti dibuatkan telur dadar. Tapi ini nggak punya apa-apa, ini kebetulan punya nasi sama godong lumbu. Ya udah dimakan apa adanya. Siapa tahu Gusti Allah besok beri rezeki yang lain untuk merubah menu. Menu yang sekarang godong-godongan besok menjadi menu yang lebih bergizi. Ya, mudah-mudahan ini ada yang yang apa? Ada pemirsa yang paham tentang gizi atau syukur ada yang ahli gizi sehingga bisa menjelaskan tentang kandungan-kandungan yang ada di daun sende ini, kira-kira ada kandungan yang manfaat untuk kesehatan apa tidak ya. Tapi yang jelas kalau saya merasakan ini setelah makan tidak ada efek apa-apa, artinya kalau waktunya udah kenyang ya udah kenyang aja. Jadi nggak ada efek biduren, nggak ada efek gatel, nggak ada efek yang lain. Pokoknya efek-efek yang buruk itu nggak ada. Bahkan di pencernaan juga terasa enak, atau mungkin karena ini sangat apa ya namanya, halus, sangat lunak, sehingga sistem pencernaan kita itu akan lebih mudah untuk memproses menjadi metabolisme. Nah ini belum matang saja rasanya sudah kemecer. Nih bojoku ngicipi gimana? Sudah enak? Oh enak katanya. Udah percaya aja lah. Itulah artinya bojo. Jadi bojo itu perlu disayang, perlu diperhatikan. Jangan suka disakiti hatinya. Jadi kalau masak biar enak. Dan untuk memasakkan suami dan keluarganya itu biar sungguh-sungguh. Meskipun apapun yang dimasak, tetapi paling tidak semaksimal mungkin berusaha supaya suami dan keluarganya itu bisa merasakan nikmatnya masakan ibu. Ya, oke, tuh. Jadi nggak perlu aneh-aneh. Cukup dengan daun apa itu? Daun lompong ya. Lupa tadi. Ini lumbu, lumbu. Paling tepatnya lumbu. Kalau orang sini mengatakan lumbu. Nggak perlu mewah untuk mencapai hidup bahagia, rumah tangga bahagia, asal semua menyadari, mensyukuri dengan apa yang diterima, itu sudah cukup menjadi keluarga bahagia. Oke, terima kasih. Selamat
menonton ketika nanti saya makan ya. Oke, saya jadi gak sabaran pengen cepet-cepet makan. Ambil piring dulu, ambil nasi. Oke. Iya. Nah, kita lihat nasinya pas. Alhamdulillah nasinya juga masih ada. Oke. Jangan banyak-banyak, yang penting kenyang kalau makan tuh ya. Kalau terlalu banyak nanti bisa kekenyangan jadi nggak enak. Kita makan tuh yang sedang saja, jadi biar merasakan nikmatnya makanan. Dan makan setelah lapar itu menambah kenikmatan makanan. Ya sahabat, lagi-lagi saya mengomongkan ini keluarga yang berekonomi lemah ya, yang berekonomi lemah. Jadi jangan diketawain kalau kita pamer makan daun lumbu, karena ini adalah merupakan kesukaan. Nah, oke. Kalau kita perlu kuahnya, ya udah pakai kuah. Pakai kuahnya. Ini kuahnya seger banget ini. Nah, sudah rata begini, diratakan. Ini kalau ada telurnya, telurnya bisa telur dadar tuh ya, telur dadar bisa ditaruh di atasnya. Terus kalau ada bakso dan apalagi gitu yang nikmat-nikmat, jadi bisa menambah selera makan lagi. Wong ini saja sudah menambah selera makan loh, apalagi ditambah yang enak-enak.